Shalom sobat malam, kita berjumpa kembali dalam Mesbah Keluarga. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Misteri Pohon Ara yang Dikutuk. Namun seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami terus Tuhan, biarlah kami lebih mengasihi Engkau. Malam ini Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan menuntun kami pada kehidupan yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Seringkali kita mendapat pelecehan mengenai pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus, ya, dan orang-orang di luar Kristen yang mengolok-olok Yesus dengan mengatakan, masa Tuhan kok mencari buah yang tidak pada musimnya, masa kok Tuhan bisa lapar, dan seterusnya. Pendapat seperti ini kalau dibiarkan terus tentu akan mengganggu keimanan orang Kristen, terutama bagi mereka yang tidak mau dan tidak pernah membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Namun bagi kita yang sudah membaca Alkitab, kiranya pertanyaan itu dengan mudah akan kita jawab, tentu berdasarkan iman percaya kita, dengan kitab Injil sebagai landasannya, dan bukan berdasarkan pemikiran manusia ataupun pemikiran agama lain. Ada 3 hal yang sering dipertanyakan mengenai pohon ara yang dikutuk oleh Yesus ini. Yang pertama yaitu, Yesus sebagai Tuhan kok bisa lapar? Yang kedua, mengapa Yesus mencari buah ara yang tidak pada musimnya? Yang ketiga, mengapa ada 2 versi? Apakah ketika Yesus mengutuk pohon ara tersebut, pohon itu langsung mati, atau pada keesokan harinya? Ya, sepintas memang hal tersebut kita lihat hal yang sepele, ya. Namun kalau pertanyaan itu diteruskan atau terus-menerus dipertanyakan oleh orang-orang yang menyerang iman Kristen, tentu ini akan sangat mengganggu atau sangat berbahaya. Sebab mereka beranggapan bahwa kalau demikian Yesus itu bukan Tuhan, sebab dia tidak tahu bahwa pohon tersebut sedang tidak berbuah. Kalau Yesus itu Tuhan, masa dia tidak tahu pohon itu sedang tidak berbuah? Ya, atau Alkitab bukanlah firman Tuhan, sebab telah terjadi kontradiksi. Hal seperti ini juga tidak boleh dibiarkan saja, karena kalau dibiarkan terus, maka akhirnya akan dianggap sebagai suatu kebenaran oleh mereka yang tidak mengerti. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu, mengapa Yesus sebagai Tuhan kok bisa lapar, ya? Pertanyaan ini bagi orang Kristen sangatlah mudah untuk dijawabnya, ya. Namun tidak bagi mereka yang di luar Kristen, ya. Pemikiran mereka adalah kalau Yesus ada Tuhan, maka pastilah sebagai Tuhan Yesus tidak bisa lapar, ya. Kalau lapar, ya dengan kuasa ilahinya langsung Yesus bisa kenyang sendiri, ya. Inilah berbahayanya kalau orang yang tidak mengetahui ajaran Yesus lalu menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab sebagai atau seperti manusia yang paling tahu. Ya, kita lihat banyak sekali di YouTube, banyak orang-orang di luar Kristen yang menyerang orang Kristen atau iman percaya kita ini dengan ayat-ayat seperti ini, yang sesungguhnya adalah mempermalukan mereka sendiri, sebab mereka sama sekali tidak tahu, ya. Jadi untuk membaca Alkitab memang harus mempunyai Roh Kudus. Orang yang tidak mempunyai Roh Kudus itu tidak akan pernah bisa mengerti tentang Alkitab, ya. Bagi kita orang Kristen tentu ini menjadi iman percaya kita, ya. Ya, jadi bagi kita sebagai umatnya jelas Yesus adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Dan yang paling penting untuk diketahui, sebagai manusia tentu Yesus bisa lapar, ya.
bisa haus. Manusia kok, punya daging kok. Bagaimana kalau Yesus manusia itu sebagai manusia biasa itu dia tidak makan, tidak haus? Nah, ini tentu bukan manusia, ya. Dan hal lain juga yang sangat penting untuk diketahui bahwa Yesus tidak pernah mempergunakan kuasa ilahinya untuk hal-hal yang sia-sia saja, ya. Apalagi kalau perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh manusia biasa. Lah, kita manusia biasanya gampang kok. Kalau kita lapar ya kita tinggal cari makanan kok. Ya, Yesus juga demikian, berpikir simple saja. Kenapa orang-orang di luar Kristen itu pikirannya begitu jelimet? Wong lapar haus harus pakai kuasa ilahi, harus pakai macam-macam. Ini memang yang tadi saya katakan. Karena pemikiran mereka tentang Allah mereka itu adalah, wah, Allah mesti menunjukkan kuasanya, Allah mesti menunjukkan kehebatan di depan manusia. Karena apa? Karena mereka tidak pernah melihat kuasa Allah mereka. Kalau kita sudah dari 5.000 tahun yang lalu, ketika Musa pertama kali keluar, itu Allah sudah menunjukkan betapa hebat kuasanya. Bahkan dari kitab Kejadian sudah dinyatakan mulai daripada alinea pertama atau ayat pertama, ya kan, mengenai penciptaan. Allah sudah menciptakan alam semesta ini. Jadi apalagi harus dibuktikan oleh Allah Tuhan kita orang Kristen. Ya, jadi jangan heran kalau Allah yang di sebelah itu selalu menuntut supaya Allah memperlihatkan kuasanya. Namun anehnya mereka tidak mau memaksa atau meminta kepada Allah mereka untuk menunjukkan kuasanya, membuktikan bahwa Allah mereka sungguh berkuasa. Ya, kalau kita udah sekali lagi tidak perlu kita menyatakan hal itu. Yang kedua adalah mengapa Yesus mencari buah ara yang tidak pada musimnya, ya. Untuk itu kita akan melihat ayatnya terlebih dahulu. Markus 11 sampai 13. Pasal 11 ayat 13. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Mari kita kupas kalimat di dalam ayat tersebut, ya. Jadi dalam suatu perjalanan ketika Yesus akan meninggalkan Betania menuju ke Yerusalem atau ke Bait Allah, dikatakan dari jauh Yesus melihat suatu pohon ara yang sudah berdaun, ya. Dari Yesus memandang pohon tersebut dari kejauhan, dan yang dilihat pohon tersebut sudah berdaun. Artinya pohon tersebut baru saja merontokkan daunnya dan atau mengalami musim dingin. Karena itulah biasanya pohon ara akan merontokkan daunnya seperti kebanyakan pohon lain di musim dingin. Dan ketika itu dipastikan baru memasuki musim semi. Di dalam musim semi inilah biasanya tumbuh-tumbuhan baru menumbuhkan daunnya. Dan kita harus mengerti bahwa pohon ara itu menghasilkan buah sebanyak 3 kali dalam setahun, ya, yaitu pada musim semi, pada musim panas, dan pada musim dingin. Jadi yang Yesus cari tentu bukan pada buah pada musim kedua musim lainnya, ya, tetapi buah pada musim dingin, ya. Dan hal ini juga biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lain, ya. Ketika mereka dalam suatu perjalanan, jika mereka merasa lapar, maka mereka akan mencari buah ara untuk dimakan. Jadi hal seperti ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang luar biasa. Memang bagi mereka di Indonesia yang tidak mengetahui mengenai adat tersebut atau kebiasaan tersebut menjadi aneh gitu. Masa orang lagi jalan lapar terus mencari buah? Tidak aneh. Dan hal ini kalau kita lihat di desa-desa juga seperti itu di Indonesia, ya kan. Kalau mereka dalam suatu perjalanan ke hutan misalnya, atau dari satu desa ke desa lain yang melewati jalan yang sepi, kalau mereka lapar, mereka mencari buah apa yang ada di sekelilingnya. Jadi tidak aneh. Yesus pun demikian ketika perjalanannya dari Betania menuju ke Yerusalem. Ketika dia merasa lapar, nanti kita akan kupas mengapa mereka lapar, ya.
Kalau mereka melihat ada pohon ara, ya mereka mencari buah ara. Jadi tidak ada yang aneh sama sekali. Ya. Jadi jangan dibayangkan juga seperti pohon mangga yang tidak berbuah pada musimnya, ya. Tetapi yang dimaksud di sini sekali lagi adalah buah yang dihasilkan pada musim dingin. Padahal ketika itu sudah memasuki musim semi. Ya, jadi harus dibedakan ini. Jadi yang Yesus cari adalah buah pada musim dingin. Tetapi pada waktunya, waktu mencarinya adalah pada waktu musim semi, yaitu dalam suatu perjalanan. Mungkin bisa saya ilustrasikan lebih gampang seperti ini. Kalau dulu kita di SD diajarkan, di Indonesia bulan yang ber itu kan hujan, ya kan? Mulai dari pada September, Oktober, November, Desember, ya kan? Januari sudah masuk musim kemarau. Nah, saya ingin tanya, kalau misalnya pada tanggal 5 Januari, apa itu sudah tidak ada hujan? Tanggal 8 Januari, tanggal 10 Januari, apa tidak ada hujan? Apa hujannya tanggal 1 Januari langsung stop? Tidak ada hujan lagi yang boleh lewat bulan Januari. Ya, jadi pemikiran bodoh seperti ini memang kalau kita beri penjelasan dan mereka tidak mau terima, ya susah. Ya kan? Jadi jelas, ya, walaupun yaitu Desember hujan sudah selesai, tetapi hujan masih mungkin terjadi di bulan Januari, tetapi tentu intensitasnya rendah, bahkan kadang-kadang sampai Februari. Ya, Yesus pun demikian ketika dia mencari buah ara pada musim dingin. Yesus merasa, atau orang-orang Yahudi biasa merasakan bahwa ya namanya buah musim Desember kan mungkin saja masih bisa tersisa, karena buah itu bukan ditanam di kebun, buah itu liar di perjalanan. Jadi kalau jarang sekali orang yang melalui jalan tersebut, tentu sisa-sisa buah pada musim dingin itu masih ada. Sebaliknya, kalau banyak pejalan yang melintasi jalan rute tersebut, perjalanan tersebut, tentu kemungkinan besar buah pada musim dingin sudah habis. Jadi very simple, sangat-sangat sederhana sekali, ya. Kemudian kalimat berikutnya, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Jadi setelah Yesus melihat pohon ara itu sudah mulai berdaun dari kejauhan, maka Yesus mendekati pohon tersebut, dan tadi dikatakan Alkitab, kalau ia mendapatkan sesuatu dari pohon tersebut. Untuk melihat buah pohon ara tentu tidak bisa dari jauh, karena buah ara itu tidak besar, ya kan? Sedangkan daun-daunnya dia lebar. Jadi bagi mereka yang tidak mengerti pohon ara, ya susah. Ya, ini bukan seperti pohon kelapa gitu yang dari jauh kita udah bisa lihat, oh itu ada buahnya, atau pohon mangga yang buahnya di luar. Tetapi pohon ara ini buahnya itu terselip di antara dedaunan, dan tidak mudah untuk mencarinya. Ya, daunnya lebar, buahnya tidak besar. Ya, dan ini harus dipikirkan. Jadi bagi mereka yang tidak mau tahu tentang pohon ara, hanya hanya ingin mencari kesalahan Alkitab, tentunya mereka dipermalukan, ya. Jadi jelas, ya. Jadi untuk itulah makanya Yesus mendekati pohon tersebut, ya. Namun ada pertanyaan lain, bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Tuhan, Yesus tahu dong pohon itu berbuah atau tidak. Lagi-lagi saya mau katakan, hal jelimet begini aja kok untuk memastikan suatu pohon berbuah atau tidak, kok mesti pakai kuasa ilahi gitu loh. Aneh, ya. Jadi kuasa ilahi itu tentu, makanya kayak seorang jago pendekar. Kalau pendekar ketemu seseorang yang kelihatan kayak maling, pencopet kecil, gue langsung menguruskan pedangnya, terus menguruskan jurus-jurus mautnya. Aneh, bukan? Ya, kalau ada pencuri, ya nanti ada orang lain yang nangkap, udah selesai. Jadi persoalan kecil itu tidak usah memakai kekuatan besar. Untuk menangkap tikus tidak perlu membakar lumbungnya. Untuk menangkap tikus cukup pakai bedil kecil
kecil saja tidak perlu pakai bom, pakai meriam. Ya, jadi bagi mereka yang sering menyerah iman kekristenan ini, percayalah bahwa kalian tidak akan menemukan kesan apapun juga di dalam Alkitab. Justru saya anjurkan pelajarilah kitab sucimu dengan baik-baik. Pertanyakanlah apa yang ada dalam kitab sucimu, jangan nyebrang ke kitab suci orang lain, ya. Ya, jadi sekali lagi perbuatan Yesus itu tidak ada yang untuk pamer-pamer, untuk sia-sia. Yesus mengatakan pekerjaannya adalah apa yang ditugaskan oleh Bapaknya, mempermuliakan nama Bapaknya. Bapak yang ada di surga tidak pernah menyuruh Yesus mempertontonkan kuasanya, tidak pernah. Ya, semua yang dilakukannya, menyembuhkan orang sakit, meredakan badai dan seterusnya, itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, itu mungkin dilakukan oleh Yesus. Ini yang namanya baru kuasa ilahi. Kalau hanya untuk memastikan buah pohon ara, nggak usah pakai kuasa ilahi, saya pun bisa. Kalau orang yang sudah ingin mencemooh, nanti kalau misalnya Yesus mempergunakan kuasa ilahi, dia bilang juga, wah, Tuhannya sombong, ngapain mempergunakan kuasa ilahi begitu? Orang saya manusia juga bisa mencari pohon buah ara. Ya, jadi kalau bagi mereka memang sudah otaknya koslet, apapun kita katakan itu susah, ya. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen kita harus tahu memang, ya. Jadi dikatakan kalau mendapat apa-apa pada pohon tersebut, itu artinya Yesus masih berharap bisa menemukan beberapa buah pohon ara yang berbuah pada musim dingin. Sebab kalau mengharapkan buah pada musim semi, tentulah tidak mungkin, karena jelas pohon tersebut baru berdaun. Ya, pohon berbuah kalau daunnya sudah cukup, daunnya sudah lebat, dia baru berbuah. Dan ini nggak usah Yesus, kita semua pun tahu di Indonesia, ya. Kalau kita tanam pohon mangga misalnya, pohonnya masih kecil, daunnya masih dikit, jangan berharap dia itu berbuah, ya kan? Kalau daunnya sudah besar, pohonnya sudah besar, daunnya sudah rimbun, baru kita berharap pohon tersebut dapat berbuah. Nah, jadi Yesus sama seperti pemikiran kita manusia. Yesus nggak perlu pakai kuasa ilahinya pamer-pamer kepada muridnya. Muridnya udah tahu kok Yesus itu siapa kok. Yesus mampu mengadakan perbuatan-perbuatan atau mukjizat-mukjizat yang besar. Kalau cuma memastikan buah pohon ara itu, aduh, kecil banget deh, ya. Nggak usah baper gitu loh, kata orang muda sekarang ini, ya. Kita lanjutkan. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara, ya. Namun, ketika Yesus sampai di sana, ketika Yesus mencari-cari, memang tidak ada buahnya, karena buah tersebut sudah habis. Ya, yang tadi saya katakan, mungkin banyak para pejalan yang memakan atau mengambil buah tersebut. Ya, karena memang di dalam suatu perjalanan seringkali mereka kehabisan makanan, kehabisan minuman, dan buah-buahan itu menjadi salah satu makanan alternatif buat mereka di dalam perjalanan. Ya, jadi sekali lagi tidak ada yang aneh di dalam ayat yang baru saja kita bacakan tadi, ya. Kemudian ada lagi pertanyaan susulan. Karena Yesus marah, lalu pohon tersebut dikutuk sehingga mati, katanya, ya. Kita lihat dulu ayatnya, ya. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat, bukan di kebun, ya. Dekat jalan ia melihat pohon ara itu, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi di dalam ayat tersebut tidak pernah dikatakan Yesus marah langsung mengutuk, hai pohon ara, keringlah, matilah engkau. Tidak pernah, ya. Yang benar adalah Yesus berkata kepada pohon tersebut, engkau tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Tentu bagi kita sebagai orang Kristen, di dalam membaca suatu ayat atau kalimat di dalam Alkitab itu mempunyai dua arti.
Kalau hanya dikatakan dikutuk saja, itu mungkin nanti bisa diartikan yang macam-macam. Tetapi Yesus yang berkata, engkau tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Ya, jadi ya, tentu ada maksud yang ingin disampaikan oleh Yesus dengan perkataan tersebut. Ya, yang harus dipertanyakan justru apa sih kegunaan pohon ara sebenarnya? Ya kan, apakah diambil buahnya, diambil daunnya, diambil batangnya, dan seterusnya. Atau untuk berteduh. Kalau untuk berteduh kan tidak cocok pohon ara itu ditanam. Ya, yang lebih cocok itu misalnya pohon-pohon yang besar, yang memiliki kambium, yang memiliki batang yang kuat. Ya, misalnya pohon tarbati, pohon panaga, pohon sanobar, dan lain-lainnya. Nah, ya, demikian juga kalau diambil batangnya, lebih baik juga ditanam pohon-pohon yang besar yang tadi saya sebutkan tadi, ya. Jadi jelas kegunaan utama dari pohon ara adalah untuk diambil buahnya. Nah, kalau pohon tersebut tidak menghasilkan buah, maka lebih baik pohon tersebut ditebang. Demikian juga misalnya ketika kita menanam pohon kelengkeng misalnya, kita sudah tanam 5 tahun, 10 tahun tidak berbunga, tidak berbuah. Apakah kita biarkan pohon kelengkeng tersebut dipakai untuk berteduh? Ya nggak pantas, karena buahnya tanggung, ya kan. Diambil buat kayu bakar, diambil buat papan atau bahan bangunan juga tidak bisa, karena batangnya tidak besar. Ya kelengkeng sekarang kebanyakan cangkokan, ya paling segini batangnya. Kalau zaman dulu memang besar, tapi itu kan bisa 30-40 tahun. Ya, jadi pemikiran-pemikiran ini itu simple gitu loh. Kalau kita tanam pohon lengkeng tidak berbuah 5-10 tahun, ya ditebang, diganti dengan pohon lain. Iya kan? Yesus juga memiliki pikiran yang sama. Kalau pohon itu tidak ada buahnya, ya udah ditebang saja, gitu loh ya. Dan ini dapat kita lihat juga perumpamaan lain yang dikatakan oleh Yesus di Lukas 13 ayat 6-7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ya, Alkitab mencatat sebenarnya bahwa kita tidak boleh sembarangan menebang pohon. Ya, dapat kita lihat di Ulangan 20 ayat 19-20. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kampak kepadanya. Buah-buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Ya, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. 20. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusak dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Ya, jadi Yesus sebagai sang firman tentu sangat mengerti akan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi bagi mereka yang tidak mengerti, maka mereka mengatakan, masa Tuhan begitu kejam? Pohon saja dikutuk sampai mati. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan secara keseluruhan, justru itu sama sekali tidak bertentangan, selaras, ya, tidak berkontradiksi. Bahkan dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Semua tadi itu adalah untuk memberikan pengertian secara harfiah, tetapi sebenarnya ada pesan lain yang justru jauh lebih penting, ya, dari pengertian secara harfiah tersebut, ya, adalah pengertian secara rohani. Ya, ada 2 pesan yang ingin disampaikan melalui peristiwa ini. Yang pertama yaitu sebagai pengikut Yesus kita harus berbuah. Ya, dalam 2 ayat yang baru saja kita bahas ada pesan yang jauh lebih penting. Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, kepada bangsa Israel, ya, pada saat itu, bahwa percuma saja kalau kehidupan mereka dari luar kelihatannya begitu hebat,
di mana-mana mereka berdoa, bersembahyang, dan seterusnya. Namun mereka tidak menghasilkan suatu perbuatan yang berguna untuk masyarakat sekitarnya. Hosea 9 ayat 10, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan tidak membaktikan diri kepada dewa Kaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cinta itu. Jadi perkataan Yesus itu untuk mengingatkan kepada murid-murid Yesus bahwa di dalam kehidupan mereka harus berbuah. Bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan dan buah sulung yang terpenting di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka harus berbuah. Untuk itulah maka Yesus mengatakan harus berbuah kepada murid-muridnya. Buah adalah untuk dimakan, ya, kalau bibit untuk ditebar. Buah untuk dimakan oleh orang lain, oleh makhluk lain, apakah itu kelelawar boleh, apakah manusia, apakah monyet, dan seterusnya. Buah itu juga harus manis. Kalau buah pahit itu tidak akan disentuh oleh makhluk hidup, ya. Artinya perbuatan-perbuatan yang kita hasilkan juga harus dirasakan dampaknya bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, Yesus sangat menekankan perbuatan yang baik, perbuatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, bukan hanya pada mereka yang pandai berucap dan berkata-kata seperti kebanyakan orang saat ini. Ya, katanya ajarannya damai, tetapi pada kenyataannya suka melakukan kekerasan kepada pengikut agama lain. Ya, penjagaan rumah ibadah, ya, bahkan melarang mendirikan atau bahkan berani membubarkan mereka yang sedang beribadah. Ya, demikian juga banyak orang Kristen sendiri yang pandai berkhotbah, ya kan, menyatakan kasih, tetapi dalam perilakunya tidak pernah memperlihatkan kasih, tidak pernah menolong jemaat yang sedang susah, bahkan dengan tega meminta perpuluhan kepada mereka yang miskin. Ya, ini sebagai bahan renungan buat para pengkhotbah atau para pendeta yang selalu meminta-minta, apalagi dengan memaksa perpuluhan kepada orang miskin. Ya, demikian juga para jemaat. Ya, jangan hanya bermuka dua, bertopeng. Kalau di gereja, wah kelihatannya baik. Wah, kalau ditanya apakah kita harus menolong orang kita, kita harus menolong. Kalau perlu tanpa diminta kita harus menolong. Tetapi pada kenyataannya, ketika ada orang, jemaat juga loh yang sudah susah, yang sedang susah, minta ditolong, tidak ditolong, ya kan? Bahkan saya dengar ada orang yang tidak punya, ingin meminjamkan uang, ya kan, dengan menjaminkan rumahnya. Rumahnya itu dibicarakan dulu, harganya ditekan semurah-murahnya, kemudian pinjaman itu dikenakan bunga. Pantaskah ini disebut orang Kristen? Ya, jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, jangan kita jadi munafik hidup di dunia ini. Kalau di gereja hanya pintar ngomong, ya, kita harus menolong, kita harus menyatakan ya kasih, kita harus pengampunan. Tapi di luar gereja kamu lebih jahat dari orang dunia, bahkan lebih jahat daripada iblis. Ya, saya keras dalam hal ini, ya. Biar ini menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Jangan pikir karena kamu tiap hari menyembah Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, sering ke gereja, kamu masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Karena Yesus di dalam firman-Nya yang terakhir mengatakan, jika engkau tidak memperhatikan mereka yang terpinggirkan, mereka yang sakit, mereka yang tidak berpakaian, mereka yang tidak mempunyai makanan dan minuman, mereka yang dipenjara, maka engkau tidak akan masuk surga. Nyawa, aku tidak mengenal engkau. Jadi jelas sekali, ya, jemaat Tuhan yang terkasih, jangan sombong atau merasa, wah kalau saya rajin ke gereja, saya pengurus gereja, saya jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, wah pasti saya masuk. Tidak, ya. Selama kamu masih egois, memikirkan diri kamu sendiri, kamu tidak akan dikenal oleh Tuhan Yesus. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kita lihat
menyatakan iman, maka semua terjadilah, ya. Yesus ingin menekankan bahwa semua yang kita lihat, semua yang kita dengar dalam firman Tuhan itu haruslah dilakukan dengan iman. Sebab seringkali masa yang kita hadapi itu sangat besar, sehingga itu meluluhkan iman kita. Kita menjadi ragu-ragu apakah kuasa Tuhan dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak akan meragukan kuasa Tuhan, tetapi yang kita ragukan adalah apakah kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan akan menolong kita? Tuhan pasti sanggup menolong, tetapi apakah Tuhan mau atau tidak? Ini yang menjadi masalah kita, ya. Apakah kita akan disembuhkan kalau kita sedang sakit? Apakah kita akan dilindungi kalau kita dalam mara bahaya? Dan seterusnya, ya. Matius 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Jadi Yesus menyatakan, ajukanlah permohonanmu dengan iman percaya yang kuat, yang tinggi, maka niscaya semuanya akan terjadi. Jadi itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan peristiwa pohon ara tersebut. Jadi peristiwa pohon ara tersebut jangan ditafsirkan menurut manusia yang bodoh, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa ada dua versi? Apakah ketika Yesus mengutuk pohon ara tersebut pohon itu langsung mati, atau pada keesokan harinya, ya? Kita baca dulu atau kita bandingkan dulu ayatnya. Di dalam Matius 21 ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari dan perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara itu, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Sedangkan di Markus dicatat, yaitu di Markus, ya, Markus 11 ayat 20 sampai 21 juga, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. 1. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Untuk mendapatkan jalan cerita yang benar, maka tentu kita harus lihat waktu peristiwa tersebut dan juga gaya penulisan dari penulisnya, ya. Matius menuliskan bahwa peristiwa tersebut dengan cepat tanpa memperhatikan waktu kejadiannya. Sebab yang ingin ditonjolkan oleh Matius bukan pada peristiwanya, tetapi pada makna atau arti daripada peristiwa tersebut. Sebab kalau kita urut peristiwa tersebut, di mana pada waktu kejadian itu keduanya adalah kejadian sama, ya, bukan kejadian yang berbeda. Dua kejadian ini ada satu peristiwa yang dicatat oleh dua orang atau dua penulis, ya. Kita lihat terlebih dahulu yang di Matius, ya. Matius 21 ayat 10 sampai 12. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kalau kita lihat peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem atau ke bait suci, Matius tidak menuliskannya secara terperinci mengenai waktu kejadian, ya. Kalau kita membaca di Matius, hanya dikatakan ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem, maka yang digambarkan adalah sambutan dari masyarakat, lalu disusul seakan-akan Yesus masuk ke dalam bait Allah, lalu membersihkan bait Allah dari para pedagang. Namun kalau kita baca di kitab Markus, ternyata kejadiannya adalah sebagai berikut. Markus 11:12. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya,
Tetapi sebab hari sudah hampir gelap atau malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi Markus menulis dengan waktu yang lebih terperinci. Markus mencatat ketika Yesus datang dan masuk ke bait Allah, itu waktu pertama kalinya hari sudah hampir malam. Yesus tidak menemukan para pedagang di pekarangan bait Allah, karena memang bait Allah sudah tidak ada kegiatan apapun juga. Namun demikian, Markus mencatat bahwa Yesus itu mungkin meninjau semuanya. Artinya Yesus mencurigai ada beberapa hal yang tidak beres di pekarangan bait Allah. Misal baik bangku-bangku, meja-meja, mungkin kadang-kadang hewan, bau-bau kotor hewan, bau pesing dan seterusnya. Ya, untuk itulah makanya Yesus datang kembali lagi pada keesokan harinya untuk melihat keadaan sebenarnya di dalam pekarangan bait Allah, ya. Pada pagi hari itulah terjadi pengutukan pohon ara, ya. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Jadi itu kenapa tadi Yesus untuk mencari buah ara, karena Yesus merasa lapar. 13. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya dan untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daunnya saja. Sebab memang bukan musim buah ara. 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya. Jadi Markus memang menulis kejadian tersebut dengan lebih detail. Dikatakan setelah hari pertama Yesus datang ke bait Allah, lalu Yesus kembali ke Betania. Ya, keesokan harinya pagi-pagi baru mereka meninggalkan kota Betania menuju ke Yerusalem atau ke bait Allah. Nah, di dalam perjalanan itulah, pagi-pagi itulah, maka mereka merasa lapar karena mungkin semalam mereka dari bait Allah menuju ke Betania, karena sudah malam, mereka tidak makan, tidak menemukan makanan, tidak menemukan kedai, warung untuk makan, ya kan? Pagi-pagi mereka sudah kembali lagi ingin ke kota Yerusalem. Tentu perut mereka lapar, sudah lapar, berjalan kaki begitu jauh. Tentu ini menguras energi, ya. Jadi dalam lapar itulah Yesus menemukan pohon ara dan kemudian mengutuknya, kalau boleh dikatakan demikian, ya. Jadi pohon tersebut tidak langsung kering. Markus 11 ayat 15-16. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. 16. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Jadi setelah peristiwa pohon ara, lalu diceritakan Yesus sampai ke bait Allah dan membersihkan pekarangan bait Allah daripada pedagang. Sedangkan Matius langsung menceritakan Yesus datang ke bait Allah lalu membersihkan para pedagang. Inilah buktinya bahwa memang Markus tidak terlalu memperhatikan waktu kejadian, sedangkan Markus menulis waktu kejadiannya lebih detail, ya. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya LAI sudah memberitahukan masalah tersebut, karena pada paragraf Yesus mengutuk pohon ara sudah dituliskan mengenai kitab Matius, dan LAI juga memberikan 2 paragraf pada kitab Markus, yaitu di Markus 11-12 dan yaitu Markus di pasal 11 12 sampai 14 dan di ayat 20 sampai 26. Ya, jadi inilah memang gunanya kita harus bisa merenungkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak selalu dinyatakan secara literal, secara nyata, plak itu aja. Kalau demikian halnya, maka itu tidak usah dikhotbahkan lagi, karena semuanya sudah jelas kan. Ya, ingat, firman Tuhan adalah mutiara yang terpendam. Untuk mendapatkannya kita harus menggalinya, ya. Dan demikian jelas, ya, tidak ada kontradiksi kalau kita mau membuka hati
dan mencari kebenaran di dalam kedua peristiwa tersebut ya. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan mengenai pohon ara ini, kita umat Kristen bisa memberikan penjelasan, penerangan kepada mereka yang memang tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami terus dibukakan rahasia mengenai kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh terus mendapatkan kasih karunia-Mu dengan dibukakan rahasia firman Tuhan, agar kami lebih mengerti dan lebih mengenal akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin.